Dalam program Smart Happiness dengan tema The Art of Dying bersama dengan Mas Arfan Pradiansyah, temanya agak sedikit cermin ya. Tetapi kalau kita melihat dari perspektif yang berbeda, bagaimana sejatinya di sisa umur kita yang masih diberikan kepercayaan oleh Sang Maha Pencipta ini, kita bisa memaksimalkannya dengan sangat baik, berbuat kebaikan, kebajikan, kemudian juga beramal soleh, memperbanyak sedekah, rajin istighfar bagi Muslim, dan juga melakukan hal-hal baik dan memberikan empati. Nah, alangkah bahagianya kalau dirasa kita sudah melakukan hal tersebut. Sehingga tadi Mas Arfan sempat menyinggung bahwa mempersiapkan itu adalah hal yang lebih baik dengan cara memahami terlebih dahulu esensi kematian. Mas Arfan, sedikit saya mengutip beberapa quotes yang bagus ini, ya satu di antaranya dari Thomas Campbell, kematian itu tidak mengakhiri hubungan kita dengan yang kita cintai, tapi berubahnya menjadi bentuk lain. Berbahagialah bagi orang-orang yang berbuat baik semasa hidupnya terhadap orang lain. Begitu Mas Arfan. Silakan kita lanjutkan. Ya, setuju. Jadi kita yang namanya mati itu sesungguhnya hanya tubuh fisik kita. Ya. Jadi kita memang perlu memahami bahwa manusia itu sejatinya bukan makhluk fisik gitu. Kalau saya melihat Mas Daril sekarang ini gitu, Mas Daril yang keren ini fisik. Itu fisik yang saya lihat gitu. Ya. Tetapi sebetulnya di dalam diri Mas Daril itu ada sesuatu yang bisa membuat Mas Daril berbicara, bekerja, berinteraksi, itu sesungguhnya ada yang namanya roh gitu. Dan roh itu sudah ada sebelum tubuh fisik kita ini jadi seperti ini. Roh itu sudah ada dari alam-alam yang sebelumnya, itu sudah ada roh gitu. Nah, ketika kita masuk ke dunia ini, memang dunia ini adalah dunia yang bersifat fisik gitu. Karena itu untuk bisa hadir di dunia ini, kita perlu rumah gitu. Roh kita itu membutuhkan rumah gitu. Nah, tubuh kita ini adalah rumahnya. Gitu kan? Tubuh kita ini adalah rumahnya, tempat roh berdiam di dalam tubuh kita ini selama kita hidup di dunia. Nah, tapi yang namanya sesuatu yang bersifat fisik itu lama-lama akan rusak gitu. Kayak rumah itu lama-lama udah mulai retak-retak rumahnya. Lama-lama rumahnya udah bocor gitu karena sudah terlalu lama gitu. Lama-lama rumahnya ambruk gitu. Nah, itulah yang namanya kematian gitu. Ketika tubuh fisik kita ini tidak lagi bisa kita tinggali gitu. Sehingga lama-lama si roh ini lama-lama merasa tidak nyaman gitu. Roh merasa tidak nyaman karena rumahnya sudah mulai retak-retak, sudah mulai bolong-bolong, sudah mulai bocor gitu ya. Lama-lama kita merasa tidak nyaman gitu. Nah, itulah yang namanya masa tua, kemudian apalagi kalau kita mengalami penyakit tertentu, misalnya begitu ya. Lama-lama kita merasa tidak nyaman gitu. Itu sebetulnya adalah sudah sebuah tanda bahwa kalau kita punya rumah nggak nyaman, berarti apa? Harusnya gimana? Cari rumah baru. Ya. Tentu saja rumah ini juga bisa kita perbaiki. Ya, memperbaikinya gimana? Ya dengan cara ke dokter, kemudian mungkin ada orang yang ke salon kecantikan gitu ya, sehingga kurut-kurut wajahnya bisa hilangkan, bagus lagi gitu ya. Bisa itu dilakukan. Jadi ibarat rumah tadi ya, ditambal-tambal bisa sedikit-sedikit ya, tetapi ujungnya ya lama-lama rumah itu akan mengalami akan selesai gitu. Karena ini bersifat fisik gitu. Nah, kalau sudah selesai ya itulah yang namanya kematian. Nah, kemudian ketika mati kita sudah keluar dari rumah kita gitu. Tapi ketika kita keluar dari rumah kita, pertanyaannya, kita hidup nggak? Secara fisik tidak. Secara fisik tidak. Secara roh iya. Rohnya masih hidup dan memang manusia itu adalah roh, bukan fisik. Betul. Fisik ini adalah hanya rumah saja yang kita butuhkan supaya kita bisa hadir ke dunia. Karena kalau tidak ada rumahnya, itu namanya penampakan kan gitu ya. Nggak ada rumahnya, nggak ada, itu penampakan namanya. Justru rumah ini diperlukan, tapi rumah ini hanya diperlukan ketika kita hidup di dunia. Nah, ketika kita keluar dari rumah ini, bukan berarti kita mati, tidak. Kita tidak mati. Kenapa kita tidak mati? Karena kita adalah bagian dari roh Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu kita ini adalah bagian dari DNA Tuhan gitu. Jadi kita ini tidak mati gitu, tapi kita hanya berpindah rumah. Nah, rumah yang berikutnya adalah rumah yang berbeda dengan rumah fisik kita ini gitu. Nah, itulah tadi makanya saya setuju tadi kalau Mas Daril tadi bacakan dari siapa tadi? Campbell itu. Ya.
Betul, betul. Bahwa kita akan bisa terus berinteraksi dengan cara yang berbeda tentu saja gitu. Gitu. Karena memang pada hakikatnya kita tidak pernah mati. Ya. Yang disebut sebagai mati itu sesungguhnya hanyalah perpisahan antara roh dengan tubuh fisik kita gitu. Yang mati, yang dikubur itu sudah bukan kita itu. Yang dikubur itu adalah bekas rumah kita. Bekas rumah kita. Jadi tubuh kita ini nanti akan menjadi bekas rumah yang kita diami selama kita berada di dunia ini untuk memungkinkan interaksi kita di dunia. Nah, setelah kita selesai ya rumahnya ya dikubur, ya selesai, tapi kitanya masih tetap menuju perjalanan berikutnya gitu. Itu Mas Daryl. Jadi bersyukurlah bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kebahagiaan ya, berbuat baik, amal soleh, sedekah dan segala macamnya, sehingga kebahagiaan itu dirasakan ketika kita si empunya ruh ini sudah berpindah melanjutkan ke perjalanan berikutnya ya Mas Arfan ya. Betul, karena kebaikan itu kan sifatnya spiritual ya. Yes. Dan kebaikan itulah yang akan kita bawa. Karena kalau kita masih berada dalam kondisi sekarang ini, kita masih butuh yang namanya baju ini kan. Ya. Kita masih butuh baju ini. Kenapa? Karena ada yang ditutupi gitu ya. Badan kita, ini kan fisik ya. Kita masih butuh jam tangan mungkin yang agak mahalan gitu ya. Kita masih butuh sepatu yang bagus gitu ya. Tapi ketika kita sudah pindah ke alam yang berbeda, kita nggak butuh itu lagi. Buat apa gitu? Wong badannya aja nggak ada gitu. Iya. Wong kita cuma roh kok kita butuh baju? Nggak butuh, wong cuma roh. Kok kita butuh sepatu, bentuk kita aja kita nggak tahu seperti apa kan? Kok kita butuh kacamata, butuh jam tangan yang mahal, butuh tas. Itu bukan kebutuhan kita di alam yang berikutnya gitu. Kebutuhan kita di alam yang berikutnya apa? Ya karena alamnya juga alam spiritual, maka kebutuhan kita juga kebutuhan spiritual. Maka kalau kita mengumpulkan bekal-bekal yang harus kita bawa ke alam yang berikutnya juga bekal-bekal yang sifatnya spiritual. Apa itu? Nah itulah tadi. Amal baik itu, amal baik ya, yang sudah kita lakukan, pekerjaan yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh selama kita berada di dunia ini, ibadah yang sudah kita lakukan, pertolongan-pertolongan kepada orang lain yang sudah kita berikan, nah, itu sebetulnya yang kita bawa sebagai bekal, karena nggak mungkin kita masuk ke sebuah tempat tanpa bekal, benar nggak Mas Daryl? Betul. Kalau kita mau pergi, katakanlah nih, Mas Daryl mau pergi katakanlah mau pergi liburan saja, mau pergi ke Bali nih liburan. Pasti yang disiapkan apa? Perbekalan kan selama saya berapa hari nih di Bali, saya mau 1 minggu, berarti harus bawa baju 7 kan begitu. Ya bawa baju 7, bawa celana 7, terus nanti bawa makanan apa nih ya gitu di jalan dan sebagainya. Berarti kan setiap kita mau pergi, jangankan pergi ke alam yang berbeda ya, di liburan seminggu aja kita nyiapin bekal. Ya. Nah, apalagi kita akan pergi untuk seterusnya, berarti bekalnya juga harus lebih banyak gitu. Itulah yang namanya amal kebaikan, Mas Daryl. Ya. Jadi kalau kita berpikir seperti itu, kita akan melihat kematian itu dengan cara yang berbeda gitu. Oke. Jadi bisa dibilang siapkan bekalmu untuk menuju alam barumu sedini mungkin ya. Setuju nggak kira-kira Mas Arfan dengan statement itu? Iya. Siapkan bekalmu untuk menuju alam barumu sedini mungkin. Karena bekalnya semakin banyak. Karena kita nggak tahu kan berapa lama kita ada di alam itu. Ya kalau pergi ke Bali seminggu berarti sudah ketahuan tuh. Baju aja cukup gitu. Ya. Tapi ini kan mungkin lama sekali gitu, bahkan mungkin selama-lamanya. Berarti bekalnya sebanyak-banyaknya gitu. Gitu. Dan ketika kita melihat kematian seperti itu, maka kita akan melihat kematian itu sesungguhnya tidak lebih dan tidak kurang hanya berpindah tempat, Mas Daryl. Hanya berpindah tempat gitu. Ya. Nah, untuk berpindah tempat itu ada yang namanya sakaratul maut itu. Jadi sakaratul maut itu sebetulnya adalah saat-saat ketika kita akan berpindah tempat gitu. Nah, kalau kita melakukan kebaikan, maka kita yakin gitu bahwa tempat yang ada di sana itu juga adalah tempat yang sangat indah buat kita gitu. Tempat yang sangat indah buat kita. Jadi kalau pengarang Harry Potter itu siapa namanya itu? J.K. Rowling. J.K. Rowling bahkan bilang kematian itu sesungguhnya adalah sebuah petualangan baru. Kematian itu adalah sebuah petualangan baru yang menakjubkan dan pasti akan banyak hal-hal yang surprise nanti di sana. Hal-hal indah. Hal-hal indah yang surprising buat kita gitu, yang mengejutkan buat kita gitu. Nah, coba kita melihat seperti itu.
Nah, yang membuat kita takut menghadapi kematian karena kita menyangka bahwa kematian itu adalah sesuatu yang mengerikan gitu. Padahal sesungguhnya bagi orang yang melakukan kebaikan, kematian itu adalah sebuah petualangan baru. Sebuah petualangan yang menakjubkan yang pasti akan membuat kita eager gitu. Kepingin tahu nih, apalagi nih gitu. Itu kalau saya meminjam J.K. Rowling tuh, penulis novel Harry Potter. Ya, kita akan masuk babak baru sesi keempat, Mas Irfan. Yap. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, walaupun kita sudah sampai di sesi yang terakhir, tidak punya waktu cukup lama ya, karena memang sudah terlihat batas waktu kita untuk bisa mengakhiri program ini di jam 8 tepat nanti. Nah, The Art of Dying, bahasan di program Smart Happiness bersama dengan Mas Arfan Pradiansyah, ini merupakan esensi yang lebih jitu, bukan semata tentang kematian saja yang kita bahas, tetapi identik dengan The Art of Living. Bagaimana kita memberikan kontribusi yang sangat luar biasa, paling tidak sama keluarga kita, lingkungan sekitar, perusahaan tempat kita bernaung, bahkan mungkin juga kepada orang-orang yang kurang begitu beruntung dibandingkan dengan hidup kita. Mas Arfan, saya jadi teringat ketika momentum mertua saya meninggal. Itu istri saya hanya mengatakan begini, terima kasih Abi sudah memberikan yang terbaik buat kita semua, selamat jalan. Senyum tapi nangis. Apakah mungkin kebahagiaan juga bisa dirasakan, Mas Arfan, sama orang yang ditinggalkan? Otomatis orang yang ditinggalkan pun sudah mengakui bahwa banyak kebahagiaan, kebaikan yang diberikan oleh almarhum atau almarhumah. Apakah ini bagian dari The Art of Dying juga, yang intinya memberikan dan menerima kebahagiaan, Mas Arfan? Jadi tadi betul, Mas ya. Jadi ketika kita meninggal dunia, itu yang paling bagus adalah orang-orang itu menangis gitu. Orang-orang itu menangis gitu. Kalau kita meninggal dunia, orang-orang biasa-biasa aja gitu ya. Atau malah orang-orang bersyukur gitu. Alhamdulillah akhirnya. Alhamdulillah kita bisa tenang nih akhirnya tanpa kehadiran dia kan begitu. Tandanya apa yang kita lakukan itu sangat buruk gitu selama kita hidup di dunia. Jadi semakin besar tangisan orang, semakin besar kesedihan yang dihadapi oleh orang-orang terdekat kita, itu sebetulnya menunjukkan semakin berkualitaslah amal kita gitu. Semakin banyaklah kebaikan yang sudah kita berikan kepada mereka. Semakin signifikanlah gitu ya keberadaan kita di tengah-tengah mereka. Berarti kita itu adalah orang yang berdampak gitu. Jadi gampang saja mengukur apakah saya ini orang yang berdampak, apakah saya ini orang yang baik, orang yang selalu melakukan kebaikan gitu. Itu ketahuannya adalah ketika kita meninggal tuh banyak nggak yang nangisin kita gitu. Itu aja gitu. Kalau nggak banyak yang nangisin kita, udah pasti ada yang salah gitu. Ya. Nah, yang menarik ya, ketika kita meninggal, kalau saya lihat gitu ayat-ayat di Quran begitu ya, dan saya yakin juga ada di kitab suci yang lain gitu. Ketika kita meninggal dunia itu, kita memasuki tempat yang sangat indah gitu, Mas Daril. Jadi sebetulnya meninggal dunia itu kalau dilihat dari kacamata orang yang ditinggalkan, itu merupakan sebuah kesedihan gitu. Tapi kalau dilihat dari kacamata orang yang meninggal dunia itu sebetulnya merupakan sebuah perayaan, Mas. Itu perayaan gitu. Oh, ternyata saya sudah berhasil menjalankan hidup saya dengan sepenuh-penuhnya gitu. Saya sudah berhasil. Itu. Jadi ketika meninggal itu kayak orang di wisuda, Mas. Kan kalau di wisuda kan yang di wisuda tuh merasa gembira kan. Oh iya nih berarti selama saya kuliah 5 tahun ini saya sudah berhasil menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, mendapatkan nilai yang bagus di tempat kuliah kan. Nah, meninggal juga dari kacamata orang yang meninggal ya. Meninggal adalah sebuah wisuda bahwa alhamdulillah hidup saya dengan umur yang sekian lama saya sudah memanfaatkan dengan semaksimal mungkin dan sekarang saya diganjar gitu dengan sebuah kehidupan yang jauh lebih berkualitas. Kehidupan di mana di sana tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi kepedihan, tidak ada lagi masalah, yang ada hanya bersenang-senang, yang ada hanya kebahagiaan. Nah itu, jadi perspektifnya beda. Orang yang ditinggalkan merasa sedih, tapi orang yang meninggal itu sebetulnya merasa sangat bahagia, sangat bahagia. Ini salah satu kebahagiaannya adalah karena dia berjumpa dengan sang kekasih. Yaitu Tuhan itu sendiri. Gitu. Bayangkan kalau Mas Daril misalnya setiap hari selalu menyebut nama seseorang.
tiap hari menyebut nama seseorang berkali-kali, tapi belum pernah ketemu sama orangnya. Tapi Mas Daryl senang menyebut nama orang tersebut, gitu, disebut-sebut terus namanya, tapi nggak pernah ketemu sama orangnya. Tapi Mas Daryl pingin suatu ketika ketemu sama orangnya, kan? Oke. Nah, begitu ketemu sama orangnya itu ada sebuah perasaan bahagia, kan? Oh, selama ini cuma disebut-sebut namanya, nggak pernah ketemu, tapi tahu-tahu kita akan ketemu sekarang dengan yang selalu kita sebut namanya itu, yaitu Tuhan, yaitu Allah, gitu. Setiap hari kita sholat, beribadah, berdoa kan selalu menyebut nama Tuhan, kan? Betul. Betul. Cuma disebut saja, kan? Belum pernah ketemu. Nah, ini keindahan di surga itu nanti adalah ketika kita bisa berjumpa dengan Tuhan, gitu. Oke, baik. Mas Arfan, ini tinggal 1 menit, memungkinkan untuk ambil masalah perspektif yang berbeda. Gitu. Baik. Mungkin nanti pemaksimalannya bisa ketemu langsung dengan Mas Arfan langsung ya di acara tersebut ya, Sabtu 15 April 2023, setengah 9 pagi sampai dengan setengah 12 siang. Nah, Mas Arfan, 1 menit saja kita ambil konklusinya sebelum kita akhiri perbincangan ini. Ya, jadi kematian itu seringkali menimbulkan rasa takut, gitu ya. Tapi saya ingin mengatakan, semakin takut Anda, semakin perlu Anda belajar ini yang namanya The Art of Dying ini. Semakin takut berarti itu tanda bahwa Anda semakin perlu, berarti tanda bahwa Anda belum paham, gitu. Kita takut itu karena kita melihat kematian sebagai sesuatu yang tidak kita ketahui, gitu. Ya. Tetapi ketika kita sudah punya sebuah bayangan gitu, oh, kematian itu sesungguhnya biasa-biasa saja, itu hanya sebuah siklus kehidupan, itu hanya sebuah perpindahan rumah, gitu. Kita dari rumah kita yang fana itu menjadi rumah kita yang abadi. Dan ketika kita melihat bahwa di alam akhirat nanti itu tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi masalah, yang ada cuma satu, bersenang-senang. Kita menjadi lebih damai ya dalam menghadapi kematian. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah pengingat kita yang baik ya, bahwa ketika kita memahami kematian, maka kita akan lebih menghargai kehidupan, Mas Daryl. Karena kehidupan itu ada batasnya. Dan tugas kita adalah bagaimana kita melakukan yang terbaik ya sepanjang hidup kita ini, supaya hidup kita berdampak bagi banyak orang. Yes. Itu, Mas Daryl. Puas dengan bahasan ini, silakan hadir ketemu langsung dengan Mas Arfan Pradiansyah dalam sebuah kesempatan pembahasan detail di Art of Dying. Ada bisa registrasi sekarang juga ke 0812 12345 949. Terima kasih Mas Arfan, kesediaan waktunya pagi ini sudah berbagi bersama dengan kami, dan juga terima kasih kepada kita simpan video ini di kanal YouTube Smart FM, ada disaksikan kapanpun dimanapun, dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Saya Daryl Adam dan saya Arfan Pradiansyah. If you want to be happy now.